Pada siang hari ini, saya ingin mengerjakan tugas agama yang berjudul analisis hubungan antara materi sengsara dan wafat Yesus dengan film The Passion of the Christ 2004. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Angelo Alvano Prego Dharma Putra. Bisa dipanggil Alvan, saya dari kelas 10A. Daripada banyak basa-basi, langsung saja kita ke materi. Film The Passion of the Christ yang dirilis 2004 yang disutradarai oleh Mel Gibson menggambarkan secara mendalam penderitaan dan wafat Yesus Kristus berdasarkan Injil. Film ini berfokus pada jam-jam terakhir sebelum penyaliban Yesus, mulai dari peristiwa di Taman Getsemania hingga kematiannya di kayu salib. Yang pertama, kesengsaraan Yesus dalam film. Dalam film, kesengsaraan Yesus diperlihatkan dengan sangat detail dan emosional. Sesuai dengan narasi Injil, beberapa aspek yang mencerminkan ajaran tentang sengsara dan wafat Yesus adalah yang pertama itu penderitaan di Taman Getsemania. Yesus mengalami penderitaan batin yang mendalam di Taman Getsemania, di mana ia berdoa kepada Bapanya agar cawan penderitaan ini dijauhkan, tetapi akhirnya menerima kehendak Allah yang ada pada Matius bab 6 ayat 36 sampai 46. Film menggambarkan adegan ini dengan kuat, menunjukkan pergulatan Yesus dan pengaruh iblis yang mencoba menggodanya untuk menyerah. Yang pengkhianatan Yudas dan penangkapan Yesus. Seperti yang diajarkan dalam materi sengsara Yesus, film menunjukkan Yudas Iskariot mengkhianati Yesus dengan ciuman yang menyebabkan penangkapannya oleh pasukan Romawi yang berada pada Injil Matius bab 6 ayat 47 sampai 56. Adegan ini memperlihatkan kesedihan Yesus dan penggenapan nubuat bahwa Mesias akan dikhianati oleh salah satu muridnya sendiri. Yang pengadilan dan siksaan Yesus. Film ini menggambarkan dengan sangat detail penderitaan fisik Yesus, mulai dari cambukan brutal oleh tentara Romawi hingga mahkota duri yang dipakai di kepalanya. Ini sesuai dengan kisah dalam Injil yang mencatat bagaimana Yesus dihina, dipukul, dan disiksa sebelum disalibkan, yang berada pada Injil Matius bab 27 ayat 27 sampai 31. Yang jalan salib. Film menunjukkan bagaimana Yesus harus memikul salibnya menuju Golgota. Jatuh beberapa kali karena kesalahan dan luka yang parah. Dalam perjalanan ini, ia bertemu dengan Maria, ibunya, serta manusiawi Yesus, tetapi juga menunjukkan kasih dan pengorbanannya. Penyaliban Yesus. Film ini menampilkan penyaliban dengan detail yang sangat realistis. Yesus disalibkan di antara dua orang penjahat dan mengalami penderitaan luar biasa sebelum akhirnya menyerahkan nyawanya dengan berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Jika Anda mau membaca perikop itu, bukalah Injil Lukas bab 23 ayat 46. Ini menunjukkan ketaatan total Yesus kepada kehendak Allah dan pengorbanannya demi menebus dosa manusia. Yang kedua, makna teologis dalam film. Film ini tidak hanya menampilkan penderitaan fisik Yesus, tetapi juga pesan teologis yang mendalam. Yesus sebagai anak domba Allah, yang dimana pengorbanan Yesus adalah penggenapan nubuat perjanjian lama tentang Mesias yang akan
yang akan menanggung dosa dunia. Kasih pengampunan yang dimana dalam penderitaannya Yesus tetap menunjukkan kasih bahkan kepada musuhnya. Ia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jika Anda ingin melihat atau membaca perikop itu, silakan buka Injil Lukas 23 ayat 34. Kemenangan atas dosa dan kematian. Meskipun film berakhir dengan kematian Yesus, kebangkitannya tersirat di akhir, menegaskan kemenangannya atas dosa dan maut. Dan materi yang saya paparkan, jika ada kata-kata atau salah kata yang saya ucapkan sangat-sangat minta maaf dalam hati. Dan terima kasih atas perhatian dari teman-teman, Bapak Ibu Guru yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi walaupun saya belum siap atau saya belum matang untuk memaparkan materi itu, tapi Bapak Ibu Guru tetap mempercayai saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang berlimpah kepada teman-teman dan Bapak Ibu Guru karena sudah mendukung saya atau mensupport saya untuk memaparkan materi ini. Karena berkat dukungan Bapak dan Ibu Guru dan teman-teman, saya bisa memaparkan materi ini dengan baik atau menurut atau pendapat guru tentang materi yang saya paparkan. Sekian dari saya, terima kasih.